الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hamka Muhammad Sarabiti sebagai pemangku tokoh adat Adonara. Kerajaan Adonara adalah kerajaan Islam yang luas wilayah kerajaannya meliputi Pulau Adonara yang penyebaran agamanya secara sederhana dengan memberi titah kepada rakyatnya bahwa rakyat masuk Islam maka bisa bertemu dengan Raja Adonara dan duduk bersama dengan beliau. Apabila tidak masuk agama Islam, memeluk agama Islam, maka tidak bisa bertemu dengan Raja Adonara. Mata pencaharian umat Islam yang ada di wilayah Adonara ini yaitu petani, nelayan, pengusaha-pengusaha kecil, industri rumah tangga yaitu menitih jagung titi yang menjadi makanan pokok orang Adonara. SD Kalawappulo pada jenjang pendidikan dasar sementara menjadi satu-satunya sekolah yang ada di desa Lawappulo ini, sehingga proses berjalan mampu menampung dan menerima siswa itu tidak hanya dari yang agama Katolik saja, tapi bahwa agama Islam juga masuk. Dengan demikian dapat terbaca bahwa kesungguhan keterlibatan masyarakat Lawappulo secara total dengan melibatkan seluruh umat baik itu Katolik maupun Islam untuk bagaimana mempertahankan dan menghidupkan sekolah yang adalah SD Lawappulo ini sungguh sangat luar biasa. Karena kondisi umat Katolik yang sangat dominan di Lawappulo, sehingga anak-anak dari Islam disekolahkan di sekolah dasar Katolik, mata pelajaran agama Islam tidak ada dan tidak diperlakukan itu. Nama saya Suryani Barak Aran, biasa dipanggil Ani. Saya beragama Islam. Saya dari Dusun Loga. Tolong bangunkan sekolah yang agama Islam supaya kami bisa bersekolah. Ketika masuk sekolah dan pulang sekolah diajarkan doa-doa untuk keyakinan agama Katolik. Sementara agama Islam ini kan guru agama tidak ada, sehingga anak tidak bisa mendapatkan pelajaran agama Islam di sekolah dasar Katolik itu. Kekhawatiran kita bahwa pemahaman agama sejak dini kalau tidak ditanamkan maka sangat mempengaruhi generasi muda Islam yang ada di desa Lawappulo. Kami mohon sekali lagi uluran tangan daripada Yayasan Rumah Infak bisa membangun sebuah dunia bagaimana menciptakan sumber daya anak yang mapan, menanamkan akidah, agama sehingga bisa mereka tumbuh kembangkan dan mereka mewariskan kepada generasi lapisan ke depan.
menjadi guru. Kehidupan di sini itu memiliki satu keterikatan tradisi. Tradisi di sini mengikat kehidupan ekonomi. Saling mengikat inilah yang menyebabkan kita tidak maju-maju. Musola kita di sana itu sudah berkali-kali ya. Karena namanya juga orang mau mencari kebenaran di situ, biasanya harus diselesaikan dengan makan babi dan makan potong babi dan potong kambing. Pembangunan ini contoh pembangunan saja. Pembangunan ini ketika ada orang hajatan, pembangunan bisa berhenti karena hanya untuk itu adat budaya. Kalau ada orang mati, kita juga tidak bisa menjalankan aktivitas pertukangan di sini karena memang sudah dibentuk seperti itulah. Satu lagi menyangkut masalah ritual-ritual ini. Jadi kita masuk di sini, kita harus bergandengan dengan adat, sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan mulus. Beberapa hal yang memang sulit kita melakukan terobosan, seperti masalah air. Air di sini kan sebenarnya kan satu kebutuhan yang sangat vital. Di bawah ini mungkin ada air, tetapi karena secara hukum adatnya itu tidak boleh menggali untuk membor, untuk mengambil air, maka tidak dibolehkan sama sekali. Lalu pada saat acara makan, itu kita di sini sudah biasa. Jadi makan babi, makan kambing. Yang Islam duduk di sini, yang Katolik duduk di sini. Pada saat makan bareng. Nah, itulah komunitas adat, kebiasaan yang terbangun di desa-desa seperti di Desa Lebokulu. Jadi kita sudah tidak merasa risih bahwa ini halal haram dan lain sebagainya, karena budaya sudah memberikan satu penjiwaan seperti itu di sini. Menyangkut masalah tradisi kebudayaan adat, ini juga masih cenderung untuk kita terikat dengan adat, sehingga ketika bertepatan dengan sholat Jumat atau orang misa ke gereja dan lain sebagainya di hari Minggu, kalau ada kegiatan-kegiatan pesta-pesta seperti itu, banyak orang yang meninggalkan ibadahnya. Ini yang semulanya itu musola, kemudian kita dirikan masjid ini, kita ganti namanya. Yang mulanya musola Al-Muksin, lalu kita ganti nama bangunan masjid ini menjadi Masjid Jauh Umar. Nah, ada titik sejarah tersendiri bagi saya dan menjadi poin penting bagi saya untuk saya teladani di sana, bahwa Jauh Umar ini memiliki satu tata krama budi adat yang sangat luar biasa. Orangnya memiliki sopan santun tetapi keras wataknya. Dia tetap menegakkan yang benar itu benar dan salah itu salah. Hampir semua imam masjid yang ada di Kecamatan Witiama ini adalah kader-kader daripada Jauh Umar itu sendiri. Dia mengajarkan tentang kebersihan. Sunat ini dia menyunatin orang, khitan orang itu dengan memakai ini irisan bambu. Itu dalam tatanan adat mereka mengatakan bahwa siapa saja yang katanya ditombak tidak mati, dibunuh tidak bisa mati, itu kalau kita pakai bambu tetap mati.
Tapi kenapa Jo Umar ini ketika menghitan orang memakai bambu ini kok hidup? Nah, inilah masalah kebersihan. Kebersihan inilah menjadi masyarakat merasa simpatik dan kecenderungan untuk mengikuti Jo Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mehenan di Lewo Tanah Lodo yang telah mendampingi kami mulai dari peletakan batu sampai pada peresmian hari ini. Tanpa dukungan mereka, bangunan ini tidak mungkin semegah yang kita lihat. Dan hari ini Yayasan Rumah Infak Jakarta sudah memberikan bukti akan apa yang mereka lakukan bagi Kabupaten Flores Timur. Dan atas izin kita sekalian yang hadir, saya meresmikan penggunaan Masjid Jo Umar Lewopulo, Kecamatan Bitihama, untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Semoga segala niat baik dan usaha kita untuk memajukan daerah ini mendapat restu dari Lewo Tanah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Bupati Flores Timur menyampaikan penghargaan dan ucapan limpah terima kasih kepada Yayasan Rumah Infak Jakarta yang sudah sangat luar biasa membantu kami menghadirkan sebuah masjid yang luar biasa megah di tengah kampung yang kecil dan terpencil di Desa Lewopulo, Kecamatan Bitihama. Dan mudah-mudahan kehadiran masjid ini
juga akan membantu pemerintah daerah dalam membangun umat-umat, membangun akhlak masyarakat. Kami bersyukur dan terima kasih sebab kami sudah mendapat bangunan satu yang megah, yaitu Masjid Jo Umar yang sudah pindah di Pokok Kelapa. Bangunan masjid ini sebenarnya masih banyak kekurangan. Satu hal yang sangat vital adalah yang mendasar sekali adalah pagar. Namanya binatang najis satu ini memang sulit sekali ya, sulit sekali. Kita kadang-kadang wudhu untuk masuk sholat, itu anjing-anjing sudah masuk duluan di teras. Bahkan pagi-pagi kita bangun, ini tai anjing itu sudah ada di teras. Bagi kami di sini adalah yang sangat mendasar itu adalah pagar ini, hanya untuk menjamin kebersihannya. Di dekat ini kandang-kandang babi, Pak. Ini. Dulunya di sini memang lahan yang kandang-kandang babi. Sewaktu kita membebaskan lahan ini, akhirnya masih banyak sisa-sisa ini kandang-kandang babi di sekitar ini. Jadi kadang-kadang kita lagi sholat, itu babi-babi di sana kalau memang dapar itu suaranya lebih besar daripada suara imam.